Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sesosok mayat pria ditemukan tergantung di sebuah rumah yang sudah lama kosong di Kota Palembang. Kasus dugaan malpraktik seorang bidan di Prabu Mulih, keluarga serahkan penyelidikan kepada kepolisian. Tersangka pembunuhan jasad wanita dalam koper di Cikarang Barat batal gelar resepsi pernikahan di Kota Palembang. Kebakaran menghanguskan gedung asrama siswa SMA Negeri 3 Kayu Agung Ogan Komering Ilir pada Sabtu pagi pekan lalu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena saat kejadian para siswa sedang libur. Kepulan asap disertai kobaran api menghanguskan gedung asrama siswa SMA Negeri 3 Kayu Agung yang terbakar pada Sabtu pagi pekan lalu. Hampir seluruh bangunan asrama 2 lantai itu dilalap api. Beruntung saat kejadian siswa sedang libur sehingga mereka tidak berada di asrama. Api diduga berasal dari lantai 2 gedung asrama yang merembet dengan cepat dan membakar 20 kamar siswa beserta barang-barang yang ada di dalamnya. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kebetulan hari ini hari libur. Sebagian siswa itu diliburkan ke rumah masing-masing dan juga sebagian ada yang tinggal di sini. Jadi hal tersebut perlu kami memastikan tidak ada korban jiwa. Ini cuma sekarang material yang mungkin belum tahu kita berapa kerugiannya. Jadi mungkin itu. Pak, ini diduga dari mana Pak? Untuk sementara ini belum kita ketahui diduga asal dari mana. Yang jelas api tersebut sudah menjalar ke mes-mes para siswa. Bukannya kabarnya dari arus listrik, Pak? Kami belum bisa menjelaskan, Pak. Belum bisa menjelaskan arus dasar api dari mana sangat terjadinya hal tersebut. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku selama 2 jam. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Polisi meringkus pria yang tega menganiaya ayah kandungnya hingga terluka parah di Kabupaten Pali. Pelaku yang sempat menghilang ditangkap saat kembali ke rumahnya. Diduga kasus ini dipicu kekesalan pelaku karena keinginannya meminjam uang dan sepeda motor korban tidak dikabulkan. Tersangka Rusli tak berkutik saat tim reskrim dari tim unit pidana umum Polres Pali mengetahui dirinya kembali ke rumah di kawasan Pasar Bayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Tanpa melakukan perlawanan, pria berusia 24 tahun itu dengan mudah diringkus polisi. Sebelumnya, tersangka sempat menghilang bersembunyi di dalam hutan. Tersangka adalah pelaku penganiayaan terhadap Iwan, orang tua kandungnya pada 12 April 2024 lalu. Diduga, kasus tersebut dipicu kekesalan oleh tersangka yang ingin meminjam uang dan sepeda motor korban, namun tidak dikabulkan oleh korban. Menurut polisi, korban terluka parah setelah dipukul pelaku menggunakan kayu. Pada saat pelaku mendatangi rumah korban yang merupakan ayah kandung korban sendiri untuk meminjam uang dan sepeda motor. Namun permintaan tersebut tidak dituruti oleh korban sehingga pelaku merasa kesal. Kemudian pelaku yang merasa kesal langsung mencekik leher korban. Korban sempat berlari keluar rumah namun tetap dikejar oleh pelaku. Pelaku yang merasa marah langsung mengambil sebilah kayu dari pagar rumah milik korban dan memukulkannya ke tubuh korban. Kejadian tersebut sempat dilerai oleh tetangga sehingga ada kesempatan untuk korban melarikan diri menggunakan sepeda motor. Pelaku yang merasa marah langsung mengejar sepeda motor milik korban dan menerjang sepeda motor tersebut hingga sepeda motor beserta dengan korban terjatuh dan mengalami luka.
Karena mengetahui korban luka, pelaku langsung berlari menuju hutan. Usai ditangkap, pelaku menjalani pemeriksaan polisi di Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Pali. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang tentang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ahmad Arif, tersangka pembunuh wanita yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, rencananya akan melangsungkan pernikahan di Kota Palembang pada 5 Mei 2024 kemarin. Sejumlah persiapan telah dilakukan, termasuk menyewa gedung. Gedung serbaguna berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, seberang Ulu 2 Palembang ini sejatinya bakal menjadi tempat resepsi pernikahan Ahmad Arif Ridwanullah bersama wanita pujaan hatinya pada hari Minggu 5 Mei 2024. Sejumlah persiapan telah dilakukan termasuk pemasangan dekorasi di dalam gedung. Namun semua pupus setelah sang mempelai pria Ahmad Arif ditangkap polisi atas kasus pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Resepsi pernikahan pun batal digelar padahal biaya sewa gedung sudah dilunasi. Sekitar seminggu lalu pelunasan. Nah, karena mereka tuh nikah sudah di bulan Maret, Ya. kemudian di tanggal 5 April ini adalah resepsi di sini. Nah, ada kejadian itu karena mereka lewat PO, ya hubung itu ada pembatalan karena ada kejadian itu. Nah, PO minta pengembalian, aku bilang ikuti proses dulu. Kita pastikan dulu, nah apa ya tidak kan hukum itu kan tertulis kan, ya pasti tidak bisa 100% karena itu sudah rugi ya kan. Pak, ini gedungnya sudah didekorasi untuk resepsi pelaku, Bro? Tendanya sudah terpasang kemarin, dibongkar itu. Bongkar lagi. Sudah pindah samping, sudah terpasang. Menurut keluarga mempelai perempuan, tersangka Arif sudah melangsungkan akad nikah pada bulan Maret lalu. Arif bukan warga Kota Palembang, namun tercatat sebagai warga Tangerang, Banten. Dengan atas nama Lista, ya suami istri cuman Lista ini sebagai korban awal. Setelah info yang Arif itu sudah berapa lama Pak singgah di Palembang ini Pak? Kalau kita boleh tahu Pak. sejatinya penangkapan Arif ini baru 3 hari dia tinggal di Palembang. Itulah info yang kita dapat. Pak, ini bukan orang sini ya di Arif itu, Pak? Arif Bukan warga sini. Bukan. Kalau Arif ini warga Tangerang yang kita tahu. Itu selebihnya memang kita tidak banyak tahu menyangkut masalah info. Ya sebatas itulah yang kita tahu. Kalau secara ini atas nama Lista itu memang korban. Tersangka Arif ditangkap tim gabungan saat berada di rumah mertuanya di kawasan seberang Ulu 2, Palembang pada Rabu 1 Mei lalu. Keluarga mempelai perempuan tidak menyangka pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper di Cikarang, Jawa Barat adalah Arif. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Nadir Ali berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.